أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwanul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kitab dengan judul Al-Ma'alim fi Ibadatis Salaf. Rambu-rambu di dalam peribadatan generasi salaf, yaitu generasi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Pada malam ini kita masuk ke kaidah yang ke-13 ya. Al-ajru ala qadri manfaatil amali wa faidati. Pahala suatu ibadah ya sesuai kemanfaatan dan faedahnya. Sesuai kemanfaatan dan faedahnya, yakni ala qadri manfaatil amal wa faidatihi. Berdasarkan kadar manfaat suatu amalan dan juga faedahnya suatu amalan. Kemudian penulis mendatangkan hadis yaitu hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Adapun hadis tersebut yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu an nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu an. Kemudian dijelaskan di dalam hadis ini bahwa kata Abu Hurairah, anna fuqara al-muhajirina atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang-orang fakir dari kalangan muhajirin
mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendatangi Rasulullah, mereka menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika mereka menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Hurairah ini, faqalu, lalu mereka berkata, kata mereka, dhahaba ahlu dusuri bidarajat, orang-orang kaya ya telah memborong derajat-derajat. Ahlu dusur artinya orang kaya. Orang kaya telah memborong bidarajatil ula, derajat-derajat ketinggian. Kemudian wa na'imil muqim, dan kenikmatan yang abadi. Jadi di sini fuqara muhajirin ceritanya iri ya, iri. Dan para salaf itu irinya itu dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat. Jadi kalau kita ini termasuk orang yang kalau ada orang sukses urusan akhirat, kemudian iri ingin seperti dia, kemudian kita belajar penuh kesungguhan, itu orang bagus. Ya. Jangan iri itu urusan dunia. Jangan iri urusan dunia. Karena iri urusan dunia hanya bikin kita capek. Orang lain hartanya, pendapatannya bertambah, kita pengen. Capek. Orang lain gelarnya nambah, kita pengen. Orang lain pangkat, kedudukan, jabatannya nambah, kita pengen. Capek, ikhwan. Capek kalau antum mengejar-ngejar yang seperti itu. Ya, orang lain istrinya nambah, antum sama juga. Itu akan timbul apa? Capek, kelelahan hati. Ya. Makanya urusan-urusan nikmat duniawi itu kata Allah, wa atmamtu 'alaikum nikmati. Dan aku cukupkan atas kalian nikmatku, karena urusan nikmat duniawi ya itu tidak akan pernah selesai. Dan hidup itu jamaah sekalian, kaya dan miskin sama aja. Emangnya dengan kaya antum dijamin bahagia? Enggak juga. Emangnya dengan sebab antum miskin sengsara? Enggak. Ya. Yang banyak hartanya sengsara banyak. Yang miskin bahagia banyak. Yang miskin sengsara banyak. Yang hartanya banyak juga bahagia banyak. Jadi sebenarnya bahagia dan tidak dikembalikan kepada ghina nafsi, kepada jiwanya merasa cukup atau tidak. Seperti itu. Antum bisa buktikan, dan mungkin bapak-bapak ini kan umurnya udah panjang-panjang ya. Antum udah berapa tahun tuh? Jadi wong kene sing wis lawas sing dunia. Masa belum mengerti tentang hakikat dunia? Hah? Apa belum mengerti hakikat dunia? Gitu-gitu aja dunia itu, ikhwan. Apa sih yang antum dapatkan dari dunia? Mengejar-ngejar harta segitu adanya. Orang yang gajinya gede juga sama problemnya gede. Orang yang gajinya sedikit juga sama problemnya tak jauh beda. Oleh karena itu, barakallahu fikum, saya anjurkan satu hal penting. Di pikiran kita, ya, hendaklah yang terpikir itu bagaimana kita meningkatkan kualitas akhirat kita. Dunia itu nggak usah dipikirkan, juga nanti kepikiran sendiri.
Antum lapar, pasti kepikiran pengen apa? Makan. Antum nggak punya duit, pasti kepikiran pengen apa? Cari duit, itu aja. Ya, jadi urusan dunia itu disederhanakan. Disederhanakan urusan dunia, bahasa kerennya zuhud fi dunia. Kalau urusan akhirat itu bukan disederhanakan, tapi disegerakan. Fastabiqul khairat. Urusan akhirat itu apa? Sabiqum bil khairati biidznillah. Berlomba-lomba dalam urusan akhirat dengan izin Allah. Para sahabat Nabi ini disebutkan karena sahabatul radhiyallahu anhum asyaddan nasi hirsan 'alal a'mali salihah. Para sahabat Nabi itu adalah orang yang sangat-sangat antusias dengan amal soleh. Fatalabiha, dan pahalanya amal soleh. Wa 'ala ma yarfa'u darajatihim, dan di atas apa saja yang akan meninggikan derajat mereka. Wa yanaluna bihi ridallahi azza wa jal, dan mereka ingin memperoleh ridha Allah dengannya. Fa fi hadzal hadis suratun min suwari hadzal hirs. Hadis ini di dalamnya terdapat gambaran bagaimana orang yang begitu antusias dengan akhirat, seperti yang diceritakan oleh Abu Hurairah bahwasanya anna fuqara'ul muhajirina, atau Rasulullah faqulu dhahaba alud-dusur bid-darajatil ula wa na'imil muqim. Ya, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin itu bukan iri karena banyaknya hartanya. Orang-orang kaya bukan, tetapi karena orang kaya itu dengan hartanya dia borong tuh kebaikan-kebaikan. Kalau dia borong itu derajat-derajat yang tinggi, dia borong tuh kenikmatan yang abadi, maka yang fuqara'ul muhajirin iri itu adalah bukan karena kekayaannya, tetapi apa? Karena orang yang kaya ini sudah mengeluarkan harta sebanyak-banyaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan saya sering mengingatkan, hati-hati jamaah sekalian. Mengeluarkan harta itu jangan sembarangan. Mungkin masih ingat ya hadisnya. Ni'mal malu sholih lil mar'is sholih. Sebaik-baiknya harta yang baik, ya, itu lil mar'is sholih, bagi orang yang baik. Jadi harta itu baik itu di sisi orang yang baik, orang yang saleh. Orang yang saleh itu adalah seperti yang digambarkan, ini hadis riwayat Muslim. Seperti yang digambarkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, bahwa orang yang saleh itu adalah yakni orang yang dia memiliki harta, kemudian dia mengeluarkannya di jalan Allah. Yang keduanya, orang yang tidak memiliki harta, namun dalam hatinya memiliki azam yang kuat, memiliki kemauan yang kuat, cita-cita yang kuat, bahwa kalau suatu saat aku punya harta, maka aku akan mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Barakallahu fikum jemaah sekalian, luar biasa. Kalau antum punya harta, antum keluarkan di jalan Allah. Kalau antum punya harta, habiskan di jalan Allah, ya, bukan untuk memperkaya diri, ya, bukan hanya untuk bikin sugi sendiri. Jadi mungkin sugi ya, sugi melawat dunia, bukan, tetapi hartanya dia keluarkan di jalan Allah. Dan kita sekarang alhamdulillah banyak jalan-jalan kebaikan. Tapi ingat, harta itu jangan dikeluarkan di jalan yang tidak baik. Jangan untuk ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, nanti merugi. Kita keluarkan harta kita di jalan Allah, betul-betul di jalan Allah, untuk perjuangan dakwah sunnah, ya, sehingga kita tidak menyesal karenanya. Bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan apa? Dakwah ini. Nah, ini di antara apa perkataan mereka. Kata orang fakir apa katanya? Dhahaba ashabul amwal al-katsir bidarajatil 'aliyah ar-rafi'ah.
Orang kaya tuh, orang yang punya harta yang banyak tuh. Mereka pergi dengan membawa pahala-pahala yang tinggi. Wa na'imil muqim ad-daim. Dan nikmat yang abadi. Ya. Kemudian Rasul bertanya, faqala kata Rasul, wa madzaka, apa maksud kalian itu? Faqala wa madzaka, apa maksud kalian itu? Qalu, mereka menjawab, yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami juga salat. Wa yasumuna kama nasumu. Orang kaya juga puasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaqu. Mereka dapat bersedekah sedangkan kami tidak bisa bersedekah. Padahal apakah orang miskin nggak bisa bersedekah? Bisa. Ya. Kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap perkara yang ma'ruf, setiap kebaikan adalah sedekah. Tabassumuka li akhika shadaqah. Kamu senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Begitu. Kemudian juga kalimatul khair sedekah. Perkataan yang baik juga adalah sedekah. Nah, kata orang miskin ini, wa yatasaddaquna wa la natasaddaq. Mereka bisa sedekah, kami tidak. Ini mungkin mikirnya ke duit ya. Mikirnya ke harta. Begitu. Wa yu'tiquna wa la nu'tiq. Mereka dapat memerdekakan hamba saya sedangkan kami tidak. Oh ya iya, karena memerdekakan hamba saya butuh apa? Butuh uang. Nah ini mereka mendatangkan tuh, ya, mendatangkan 2 poin ini. Kalau antum mungkin dilanjutkan lagi. Wa yahujuna wala nahuj. Mereka bisa haji, kita tidak. Wa yatamiruna wala na'tamir. Mereka bisa umrah sedangkan kami gak bisa umrah. Kayaknya begitu. Begitu mereka mengatakan seperti ini, cerita seperti tadi, ya. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan jawaban. Faqala Rasulullah SAW, afala u'allimukum syai'a tudrikuna bi man sabaqakum wa tasbiquna bi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a misla ma sana'tum. Kata Rasulullah SAW, maukah aku ajarkan kepada kalian sesuatu, ya, yang dengannya kalian pasti akan mendapatkan, ya, orang-orang yang mendahului kebaikan kepada kalian, wa tasbiquna bihi man ba'dakum, dan kalian bisa mendahului, ya, dengannya orang yang setelah kamu. Wala yakunu ahadun afdal minkum, dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian, illa man sana'a misla ma sana'tum, kecuali orang yang melakukan seperti yang kalian perbuat. Kata Rasul, maukah aku ajarkan kepada kalian sesuatu yang karenanya kalian bisa menyusul orang-orang yang mendahului kebaikan kalian, dan kalian bisa mendahului kebaikan orang-orang sesudah kalian, dan tak seorang pun lebih utama daripada kalian selain yang berbuat seperti yang dilakukan oleh kalian. Qalu, kata mereka, bala ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah. Qala, kata mereka, ya, qala, kata Rasulullah SAW, tusabbihuna wa tukabbiruna, kalian bertasbih, kalian bertakbir, tahmaduna, kalian bertahmid, dubura kulli salatin, di belakang setiap salat, salasan wa salisina maratan, 33 kali. Qala Abu Salih, kata Abu Salih, ya, sang perawi yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Jadi kalau Abu Salih dengan Abu Hurairah itu udah pasangan. Seperti Urwah bin Jubair dari Aisyah. Itu pasangan periwayatan. Dan beberapa periwayatan yang lain. Kata Abu Salih, faraja'a fuqara'ul muhajirina ila Rasulullah. Lalu orang-orang fakir dari kalangan muhajirin
kembali kepada Rasulullah SAW. Faqul, kata mereka, sami'a ikhwanuna ahlud dusur. Amalan kami ini didengar oleh teman-teman kami yang banyak harta. Bima fa'alna, dengan apa yang sudah kami lakukan. Fa'alu mislahu. Mereka juga ngikutin juga seperti yang kami amalkan. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata, dzalika fadlullahi yu'ti man yasha. Ya, begitulah karunia Allah, Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Barakallahu fikum jemaah sekalian, ini apa namanya? Fuqaraul muhajirin jadi bingung. Padahal nggak perlu bingung ya, masih banyak amalan yang lain. Nah, mereka udah dikasih jurus itu nih oleh siapa? Oleh Rasulullah. Ternyata orang-orang apa tadi? Orang-orang kayaknya ngedengerin amalan orang fakir, ya ngikutin juga. Protes lagi, gimana nih amalannya ya Rasul? Udah ketahuan jampenya, jurusnya ketahuan, ditiru sama orang kaya, gimana nih ya Rasul? Akhirnya apa? Ya sudah. Apalagi jawaban Rasul kalau bukan kayak tadi. Apa kata Rasul? Ya, Rasul akhirnya berkata, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ya, gimana lagi? Begitulah Allah berikan karunia kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi para sahabat Nabi dari kalangan orang-orang muhajirin ini, fuqaraul muhajirin, ya, mereka menyampaikan keluh kesahnya kepada Rasulullah SAW. Kata mereka, mereka sholat seperti kami sholat. Apakah sholat fardu ataupun sholat sunnah. Mereka bisa berpuasa seperti kami berpuasa. Apakah puasa fardu ataukah puasa sunnah. Begitu. Maka kami dengan mereka tetap sama. Namun mereka punya kelebihan apa? Walahum fadlun min amwal. Mereka punya kelebihan dalam masalah harta. Yani anna lahum qadran zaidan minal mal. Mereka punya kadar tambahan dari harta. Begitu. Yahujuna wa ya'tamirun. Mereka bisa ibadah haji. Mereka bisa umrah. Wa yujahiduna wa yatasaddaqun. Mereka bisa berjihad. Mereka bisa bersedekah. Akhirnya apa? Akhirnya ya tadi. Udah dikasih tahu juga ternyata bisa juga mereka melakukannya. Akhirnya karena orang kaya pun bisa melakukannya, itulah yang terjadi. Namun ada satu hal yang lupa mungkin. Apa itu? Orang kaya itu lama hisabnya. Orang kaya itu apa? Lama hisab. Kalau orang miskin, lebih cepat. Kalau orang kaya dengan orang miskin itu draw, ya, maka orang miskin akan lebih cepat setengah hari masuk surganya daripada orang kaya. Berapa lama setengah hari di akhirat? Kalau hitungan dunia 500 tahun. Itu bedanya. Jadi orang kaya, orang miskin itu masuk surganya lebih cepat daripada orang kaya. Berapa lamanya? Setengah hari di akhirat sama dengan 500 tahun di dunia. Ya, cuma setengah hari. Ya, cuma setengah hari. Nah, di sini jamaah sekalian, jadi babnya itu adalah bab al-ajru ala qadri manfaatil amal wa faidati. Pahala itu atau pahala ibadah itu sesuai dengan
manfaat dan faedahnya. Ya. Oleh karena itu barakallahu fikum, kita harus semangat memberikan manfaat kebaikan kepada orang lain. Walaupun kadang-kadang orang lain yang kita berikan manfaat kebaikan, air susu seperti dibalas dengan air tuba. Kita menanamkan kebaikan, tetapi kadang-kadang kebaikan tersebut oleh orang yang kita berikan kebaikan malah sebaliknya. Oleh karena itu pentingnya akhlak ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah orang yang senantiasa berbuat baik, meskipun orang yang kita berbuat baik padanya senantiasa berbuat buruk kepada kita. Seperti itu. Nah ini poin yang ke-13 ikhwan ya. Berikutnya yang ke-14. Poin yang ke-14 adalah yaitu syumulul ibadati likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'ali wal i'tiqadat. Ya, ibadah itu ya bersifat syumulia universal. Mencakup semua perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhoi olehnya. Baik berupa perbuatan, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun i'tiqadat, keyakinan-keyakinan. Kaidah ibadah yang keempat adalah bahwa ibadah itu harus bersifat syumuli, menyeluruh. Setiap yang Allah cintai dan setiap yang Allah ridhoi, baik berupa perkataan, perbuatan maupun i'tiqadat, keyakinan-keyakinan. Kita ambil contoh hadis sahih Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, kullu sulama minan nas alaihi shadaqah. Ya. Disebutkan bahwa kullu sulama minan nas, setiap persendian, ya, setiap persendian tulang yang ada pada manusia alaihi shadaqah, maka wajib atasnya sedekah. Itu sulama adalah mafsilul idham, artinya persendian. Dikatakan kullu sulama minanas ali sedekah. Setiap persendian tulang manusia, maka di sana wajib bersedekah. Wajib bersedekah. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu, yakni setiap hari pada saat matahari terbit. Ya Tuhan kita, ya setiap hari. Yang mana matahari pun terbit pada hari tersebut. Ya'dilu bainal isnaini shadaqah. Berbuat adil, ya, atau mendamaikan di antara dua orang yang berselisih, itu adalah sedekah. Jemaah sekalian, kita ini harus punya semangat mendamaikan perselisihan. Bukan menjadi orang yang selalu ya memicu dan memacu perselisihan. Sekarang ini zaman banyak perselisihan yang tidak jelas alasannya. Tidak jelas alasannya, tidak jelas argumentasinya, dan tidak jelas bahwa ini apakah akan membawa kebaikan atau tidak di akhirat nanti.
Maka Nabi kita yang mulia mengajarkan kepada kita, ya'dilu bainal isnaini shadaqah. Orang yang berbuat adil yang dapat mendamaikan di antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Wa yu'inu ar-rajula 'ala dabatihi fayahmilu 'alaiha. Orang yang menolong seseorang di atas kendaraannya, lalu dia membawa padanya. Au yarfa'u 'alaiha, atau menaikkannya, mata'ahu, yaitu barangnya, shadaqatun adalah sedekah. Jadi kalau kita menolong orang untuk menaiki kendaraannya, kemudian setelah dia naik di atas kendaraannya, kita angkat barang-barangnya, itu adalah sedekah. Nah di Sukrani bisa ini. Kalau di sini ada dagangan pagi kan suka ada banyak orang-orang yang mungkin jualan apa. Kalau antum pengen sedekah ya bisa tuh. Banyak kan orang apalagi di patrol loh. Uang sayuran apa. Antum siapkan, antum yang punya badan yang kuat. Setiap hari sedekah. Jangan minta dibayar. Ya. Kalau ada yang tanya, oh nggak dibayar sih, nggak apa-apa Pak. Ini saya sengaja kok. Ya. Paling disewoti mungkin. Oleh teman-teman yang lainnya. Tapi bisa nggak disewoti? Bisa. Bagaimana caranya? Caranya ya, kalau sudah dipegang oleh temannya, biarkan. Yang belum yang kita bantu. Gitu. Gak ada masalah. Ya. Kecuali kalau antum yang rebutin, ngerecokin urusan orang kan. Nah itu antum yang badannya besar-besar, yang kuat-kuat, yang tubuhnya kuat. Kalau pengen sodako itu diantaranya kalau nggak punya duit antum. Atau kalau umpamanya, berapa nih biasanya? Teman-temannya umpamanya biasanya 20.000. Ya antum ambil 10.000. Sekedar untuk ngopi. Ente ngambilnya berapa biasanya? 20.000. Dia 10.000. Bukan tujuannya untuk saingan, bukan. Untuk sedekah, kasih tahu teman-temannya. Saya cuma untuk sedekah aja. Kalau dia sewot gampang, yang 10.000 dibagi dua. Nih, saya dapat 10.000 nih. Yang nirembunya untuk ente. Barangkali sangkanya saya cari itu. Saya gratis juga nggak masalah. Wah itu luar biasa itu. Kayaknya banyak yang berbondong-bondong mengikuti manhaj salafi ini. Karena ikhwan salafinya betul-betul nggak doyan duit. Begitu caranya ikhwan. Kemudian ya wal kalimatu thayyibatu shadaqah, dan perkataan yang baik adalah sedekah. Berkata yang baik ya. Mengucapkan dengan ucapan yang baik itu adalah sedekah. Kita harus berusaha untuk berbicara dengan baik. Mengucapkan kata-kata yang baik, kalimat yang baik. Wa kullu khutwatin yaqtuha ila sholati shadaqah. Setiap langkah yang dia langkahkan kakinya untuk menuju salat adalah sedekah. Wa yumitul adza anit tariq shadaqah. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan adalah sedekah. Menyingkirkan duri, menyingkirkan kayu, paku, batu, termasuk bom kalau antumnya bisa. Kalau nggak bisa ya lapor polisi. Biar yang ngurusin gegana. Ya. Jangan antum. Nanti kalau antum bukan gegana tetapi gegabah nantinya. Itu ya kawan ya. Ini hadis luar biasa. Hadis ini sahih. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis luar biasa. Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan setiap kebaikan yang diberikan oleh manusia kepada ya yang manusia kerahkan dengan sekuat tenaga untuk beribadah kepada Allah, maka dia dapat melakukan sedekah dengan badannya, dan insya Allah Ta'ala dia akan senantiasa sehat walafiat
Ya di sini Nabi kita yang mulia menyebutkan bahwa setiap persendian tulang itu memiliki sedekah pada setiap harinya. Maka setiap tulang itu dapat memberikan sedekah ketika dia mengerjakan ketaatan, kebaikan setiap hari, Masya Allah. Ini adalah sedekah. Dan Nabi kita yang mulia memberikan beberapa bimbingan-bimbingan yang tadi sudah saya sebutkan. Ya. Dari keterangan-keterangan tersebut. Dan semua ini di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi SAW bersabda bahwa semua sedekah tersebut wa yujzi'u min dalika raq'atani yarka'uhuma minad duha. Persendian tersebut itu bisa digantikan, bisa dicukupkan dengan 2 rakaat salat duha setiap hari. Sedangkan tubuh kita ini persendiannya kalau tidak salah ada 360 sendi. Menurut riwayat yang lain. 360 persendian. Dan itu setiap sendi akan bersedekah dengan cara melaksanakan ketaatan. Di antara yang dapat mencukupi itu adalah sholat 2 rakaat dari sholat duha. Padahal sholat duha itu yang afdol minimal 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu minimal afdol. Kalau afdol maksimal berdasarkan dalil itu 8. 4 kali. Seperti itu. Ya. Jadi salat merupakan amalan seluruh anggota badan dan meliputi seluruh apa yang disebutkan dari sedekah tersebut. Maka di dalam hadis tersebut bayanu ta'addudi anwa'il khairat wa ta'at allati yasihu an takuna shadaqah muqaddamatan lillah. Menerangkan beraneka ragam bermacam-macam yakni kebaikan-kebaikan dan ketaatan yang mana semua itu sah dianggap sebagai sedekah yang diberikan untuk Allah tabaraka wa taala. Kemudian anjuran untuk melakukan berbagai macam ketaatan secara kontinu dan menerangkan keutamaan Allah tabaraka wa taala atas hambanya, yaitu dengan cara Allah berikan taufik seseorang untuk melakukan amalan, kemudian Allah berikan pahala. Dan yang indah lagi adalah setiap manusia itu ibadahnya memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Ada orang yang kuat ibadah fisiknya, ada ibadah fisiknya kuat. Kalau orang kaya ibadah pesaknya kuat. Ya, itu kalau orang kaya, pesak, kantong, duitnya banyak. Ya, ada lagi yang kuat puasanya, ada yang kuat sholatnya, ada yang kuat baca Qur'annya, ada yang kuat tahajudnya, ada yang kuat dzikrullahnya, macam-macam. Walaupun dari semua ini yang sangat enteng itu dzikrullah. Tapi ya walaupun enteng berat juga. Kalau nggak berat, nggak mungkin Rasul berdoa, Allahumma a'ini ala dzikri. Kayak Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, untuk menyebutmu ya Allah. Itu dalil, kata para ulama, dzikirnya berat kan ya. Ya, dzikir itu berat juga. Karena buktinya apa? Kalau tidak berat, tidak mungkin Allahumma a'ini ala dzikri. Kayak Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu. Wa syukrika, bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan bagusnya beribadah kepadamu. Ya, dzikir itu berat. Walaupun kata Rasul sebenarnya enteng. Enteng. Enteng bagi orang yang diberikan taufik. Buktinya apa? Dzikir pagi, dzikir petang. Itu kan enteng sebenarnya. Tapi kan banyak yang luput dari melakukan dzikir pagi dan petang. Dzikir ba'da salat kan enteng. Tapi banyak orang yang menyengaja meluputkan dzikir setelah salat. Dia menyengaja. Banyak orang yang tidak mampu melakukan dzikrullah dari mulai bangun tidur sampai tidur. Ya. Itu menunjukkan bahwa dzikir itu berat. Allahumma a'ini ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu. Yang keduanya, wa syukrika. Bersyukur kepadamu ya Allah. Yaitu mengucapkan alhamdulillah.
di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, ya, dikatakan bahwasanya, ya, man abla balaan, barang siapa yang dia telah melewati al-bala, ya, siapa yang telah melewati al-bala. Siapa yang melewati al-bala, pada karahu, lalu dia menyebutkan bahwa saya sudah melalui al-bala. Sekarang saya sudah terlepas dari al-bala. Sakit, ngasih tahu saya sudah sehat, ya, terkena malapetaka, saya selamat, ya, terus kemudian terkena musibah, saya sekarang sudah alhamdulillah selamat, saya juga sudah pulih kembali. Man abla balaan pada karahu faqad syakarahu, maka sungguh dia telah bersyukur kepada Allah. Wa man katamahu, dan barang siapa yang menyembunyikannya, faqad kafarahu, maka sungguh dia kufur nikmat. Kita ini kan kalau lepas dari bala bencana jarang ngomong sama orang lain. Tapi kalau sedang terjadi bala bencana, kita apa? Ngasih tahu. Kita kalau sudah sehat dari sakit kita, mungkin dari rumah sakit, kita jarang ngasih tahu sama orang lain. Tapi kalau sedang sakit, kita ngasih tahu. Tapi kalau udah sehat, ya lupa untuk memberikan tahu, ya, memberitahu kepada orang lain. Ya, maka dikatakan man abla balaan atau man ubliya balaan, ya. Barang siapa yang diuji dengan satu bala bencana, pada karuh lalu dia menyebutnya bahwa dia itu telah diuji dari suatu bencana, faqad syakarahu, berarti dia telah syukur nikmat. Wa man katamahu, tapi siapa yang menyembunyikan bahwa dia baru saja terlepas dari bala bencana, faqad kafarahu, maka sungguh dia telah kufur. Itulah pahala orang yang apa? Orang yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan amalan-amalan. Dan hadis ini adalah hadis yang menjadi dalil bahwa seorang hamba ketika dia melaksanakan ibadah harus bersifat syumuli, yaitu baik berupa perkataan, perbuatan ataupun i'tiqad. Adapun keterangan berikutnya, ya, yaitu hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Awsat. Kemudian hadis Abu Dzar, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mungkin nanti kita terangkan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Saya anggap cukup dulu sampai di sini dan dipersilakan barangkali ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri majelis ini. Intinya kaidah syumulul ibadah fi kulli ma yuhibbullah wa yardahu minal aqwal wal afal wal i'tiqad wal i'tiqadat, nanti insyaallah akan saya perluas pembahasannya di pertemuan yang akan datang insyaallah taala, ya, termasuk juga sedikit membicarakan mengenai pentingnya ibadah salat duha insyaallah taala. Demikian, dan dipersilakan barangkali ada pertanyaan. Barakallahu jamaah sekalian, tentang tafakur, ya, tentang apa? Tentang tafakur. Ya. Mengenai tafakur ini, maka ini adalah merupakan bagian dari apa yang Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim. Mungkin antum bisa lihat, ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat yang ke 191, ya.
Di ayat yang ke 191 ketika ketika disebutkan tentang siapakah ulul albab, Allah berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang berzikir kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk, dan sambil berbaring. Berarti ini bicara tentang zikrullah. Setelah itu, kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan mereka bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi. Berarti ini adalah ibadah tafakur. Dan ibadah tafakur itu kesimpulannya harus apa? Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Harus timbulnya sikap mensucikan Allah, yaitu dengan kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Wahai Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau. Faqina adzabannar. Maka jagalah kami, pelihara kami dari azab api neraka. Lalu para ulama mengatakan ini dalil menunjukkan bahwa ulul albab itu adalah orang yang melakukan dua ibadah. Apa itu? Pertama, zikrullah, berzikir kepada Allah. Yang keduanya, tafakkuru khalqillah, yaitu bertafakur akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam surah Shad ayat 27, kata Allah tabaraka wa taala, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar." Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi serta apa yang berada di antara keduanya batilan dengan batil. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Itulah dia prasangka orang-orang yang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Maka celaka bagi orang-orang yang kafir dari api neraka. Ini surah Shad ayat 27. Maka berdasarkan firman Allah yang mulia ini, kita tahu bahwa ada ibadah apa tadi? Zikrullah, dan ada ibadah tafakur, khalqillah. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau mengatakan aslul khair wasyarr min qibali tafakkur. Disebutkan bahwa pangkal kebaikan dan keburukan itu dari sisi tafakkur. Jadi katanya pangkal kebaikan dan pangkal keburukan itu dari sisi apa? Tafakkur. Ketika orang bertafakur ternyata tidak menghasilkan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar, maka tidak menghasilkan ini, tapi malah kebalikannya. Yang akan terjadi, orang yang tafakur, orang yang berpikir, itu akan mendapatkan keburukan. Tetapi kalau kita ini bertafakur dengan ciptaan Allah, kemudian lahirlah kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar, maka ini yang merupakan sumber kebaikan. Demikian diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Kata beliau, fa inal fikra mabda'ul iradati wat talabi fi juhdi wat tarki wal hubbi wal bughdi. Dia mengatakan yang namanya pikir adalah merupakan permulaan adanya al-irada, kehendak, kemauan, wat talab, tuntutan, fi juhdi, dalam juhud, wat tarki, meninggalkan, wal hubbi, cinta, wal bughdi, benci. Itu dengan tafakkur. Saya dulu waktu di SMA punya guru saya itu pernah cerita kalau dirinya nggak punya perhatian dengan agama. Memang dilihat dari wajahnya
Wajahnya wajah patut dipersoalkan. Karena bukan wajah pribumi. Guru saya ini. Tapi saya dulu waktu sekolah belajar matematik sama beliau, saya suka banget. Dan beliau itu waktu itu gelarnya BA ya. Dia alumni UGM. Dan beliau itu ketika mengajarkan matematik kepada kami luar biasa. Saya menemukan seorang yang memang asli pemikir dia. Dia cerita kepada kami, ya, ketika itu saya sudah masuk ke jurusan fisika dan saya di fisika 3 waktu itu. Dia cerita kepada kami bahwa saya dulu tidak punya perhatian dengan agama, ya, alias ya nggak peduli dengan agama. Bagi dia ya agama bukan sesuatu yang istimewa. Sampai pada akhirnya dia sempat berpikir ketika dia menghadap globe, ya, bola dunia. Globe itu kan di dalam ya, di luarnya kan biasanya dipakai apa namanya, kaca gitu ya. Dia mikir, ini ada Indonesia kata dia, Indonesia. Kalau saya di Indonesia terus naik ke atas. Kemudian saya menembus ke ya kaca ini. Ini kan berarti sudah di luar globe, di luar dunia kata dia. Itu di atas ada apa ya? Dia berpikir begitu. Dia bilang, kalau saya berada di globe ini, maka globe ini jangankan saya, Pulau Jawa pun kecil. Sedangkan saya tinggal di Pulau Jawa, di mana saya? Sangat kecil sekali. Sedangkan keluar ini tentu lebih hebat, ya, lebih besar. Dan ketika saya keluar dari lingkaran kaca ini, dia bilang, itu akan lebih besar lagi. Dan saya yakin apa yang ada di dalam kaca dan di luar kaca berbeda suasananya. Sampai akhirnya dia berpikir, berarti kata dia, akan ada kekuatan supranatural, kekuatan yang di luar rasio dia. Dan dia pun cerita bahwa Albert Einstein dengan teori relativitasnya telah menyatakan dengan sangat tegas, apabila kecepatan suatu pesawat itu yakni mendekati, apalagi sama dengan kecepatan cahaya, dia bilang apabila dia semula pesawatnya adalah bulat, maka pasti akan berupa garis. Makanya kenapa tidak boleh kecepatan pesawat itu yakni ya melebihi kecepatan cahaya, tidak boleh. Berbahaya, tidak akan mampu. Ya kata dia, menurut pikiran dia. Sohe tidak itu urusan dia lah pokoknya. Ya, pasti akan seperti gerah di sini. Dia bilang, kenapa seperti ini? Dan kenapa ada zat yang seperti ini? Ada zat, dia bilang, nggak nyebutin Tuhan. Ada zat yang seperti ini. Berarti ada sesuatu yang memang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Dan dia pun cerita bahwa Albert Einstein, dia menciptakan teori tentang relativitas ini. Kata beliau, ya, kesimpulannya adalah seluruh persoalan dunia itu bersifat nisbi. Tidak ada yang bersifat absolut. Seluruh persoalan dunia bersifat nisbi dan tidak ada yang absolut. Maka kemudian dia bilang, lalu yang absolut urusan apa? Lalu yang absolut urusan apa? Yang mutlak urusan apa? Dia mikir. Iya ya, urusan apa ya? Berarti urusan yang di luar yang bisa dijangkau oleh kita. Begitu. Maka akhirnya dia merenung dan seterusnya. Sampailah kepada pemikiran bahwa ada kekuatan di luar kekuatan manusia. Itulah dia yang mungkin orang menyebutnya Tuhan. Dan sejak itulah dia kemudian bilang bahwa sepertinya saya memang harus mengalah untuk urusan ini. Karena tidak bisa dijangkau oleh akalnya. Akhirnya dia semenjak itu rajin dia beribadah. Dia juga sholat dan seterusnya. Ya, sampai ketika dia mengajar kami pun, memang beliau orang yang sangat rajin beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Ibu-ibu jangan ribut terus, nggak boleh ribut terus ya. Wa anfa'ul fikri al-fikru fi masalihil ma'ad. Perhatikan, bahwasanya pemikiran yang paling bermanfaat adalah al-fikru fi masalihil ma'ad, yaitu berpikir tentang kemaslahatan akhirat. Wa fi turuqi ijtilabiha, dan juga berpikir bagaimana cara untuk bisa meraih kemaslahatan akhirat. Wa fi daf'i mafasidil ma'ad, dan juga berpikir bagaimana caranya menolak dari kemafsadatan di akhirat nanti, yaitu bagaimana menolak neraka.
wa fi turuqi istinabiha, dan juga bagaimana jalan-jalan untuk dapat menjauhi diri kita yaitu dari kerusakan di akhirat, yaitu menjauhi diri kita dari perkara-perkara yang menyebabkan kita masuk neraka. Fahadihi arba'atu afkar, inilah dia 4 pemikiran. Hiya ajjalul afkar, dia adalah pemikiran yang paling mulia. Wa yaliha arba'atun, dan kemudian diiringi dengan 4 perkara. Fakkaro ya fi masalihid dunya, yaitu berpikir dalam masalah dunia. Kemudian wa turuqi tahsiliha, dan juga jalan untuk menghasilkan dunia. Kemudian wa fakkaro, dan dia berpikir fi mafasidid dunya, yaitu tentang kerusakan dunia. Wa turuqil ihtiraji minha, dan juga jalan untuk menjaga dari kerusakan dunia. Ya. Barakallahu, Masya Allah. Kemudian dikatakan fa'ala hadhil aqsami samaniyah, maka berdasarkan 8 pembahasan inilah, berdasarkan 8 pembagian inilah, darot afkarul uqala, maka pemikirannya para orang-orang yang punya akal akan berporos. Wa ra'sul qismil awal al-fikri fi ala dan seterusnya. Ya, ala kulli hal di sini disebutkan bahwa dari pemikiran tersebut, maka pemikiran yang paling bermanfaat adalah yaitu 4 pemikiran yang melahirkan 4 pemikiran berikutnya. Apa itu? Dengarkan baik-baik Bapak Ibu sekalian. 1, memikirkan untuk mendapatkan kemaslahatan akhirat. Yang keduanya, berpikir untuk mencari jalan-jalan yang dapat menarik kemaslahatan akhirat. Yang ketiganya, berpikir untuk menolak perkara-perkara yang menimbulkan kemafsadatan di akhirat kelak. Kemudian yang keempatnya, berpikir ya untuk dapat menolak, ya, berpikir yaitu untuk mengetahui jalan-jalan agar bisa menjauhi dari kemafsadatan di akhirat. Ini 4 perkara. Jadi berpikir agar mendapatkan maslahat akhirat, kemudian berpikir agar dapat meniti jalan untuk menarik kemaslahatan akhirat, kemudian berpikir untuk menolak kemafsadatan kerusakan akhirat, kemudian berpikir untuk mendapatkan jalan-jalan untuk menjauhi yaitu kemafsadatan akhirat. Maka yang 4 ini akan melahirkan 4 perkara lagi. Apa itu? Pertama, pikirkan untuk mendapatkan maslahat dunia. Ketika kita berada di dunia, pikirkan itu. Kemudian pikirkan untuk mendapatkan jalan memperoleh kemaslahatan dunia. Bukan jalan memperoleh dunia, tetapi jalan mendapatkan kemaslahatan dunia. Kemudian yang berikutnya, pikirkan untuk apa? Yaitu pikirkan tentang kemafsadatan dan kerusakan dunia. Kemudian yang keempatnya, berpikir untuk berpikir untuk mendapatkan jalan-jalan agar bisa terpelihara dari kerusakan-kerusakan dunia. Nah, ini tentang berpikir ya. Kayaknya agak panjang jawabannya ya. Barakallahu fikum. Ala kulli hal ya. Adapun yang biasa, ini mungkin yang dimaksud oleh Pak Naib ini. Adapun yang biasa dibacakan oleh orang adalah hadis yang begini. Yaitu hadis yang berbunyi, tafakkuru sa'atin khairun min qiyamil lailah. Berpikir sesaat lebih baik daripada sholat malam. Nah, makanya ada sebagian orang salah paham. Bangun tidur, mikir sakedeng, mikir sesaat, sare dewe gitu kan ya. Bangun, mikir dulu sebentar. Tuh, udah begitu apa? Tidur lagi. Apa? Kan tafakkuru sa'ah, berpikir sesaat. Gitu ya. Khairun lebih baik min qiyamil lail daripada sholat malam. Ini kalau orang sudah manhajnya kagak bener, begitu cara mikirnya. Walhamdulillah ini bukan hadis Nabi jamaah. Ini bukan hadis Nabi ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mubarak dan Hanad ya bintu Musarhad dalam kitab Juhudnya, dan secara mauquf dari Abu Darda, diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Abi Syaibah secara mauquf dari Hasan Basri. Ini bukan hadis Nabi. Namun emang ini yakni masyhur. Mungkin Pak Naib juga pernah dengar riwayat ini ya. Kalau nggak dengar ya sudah, ini baru dengar itu. Nah, riwayat ini adalah riwayat yang suka digunakan oleh orang dengan pemikiran yang salah.
kalau riwayat ini prakteknya kayak tadi, bangun tidur, mikir sesaat, kemudian tidak tahajud, kemudian tidur lagi, itu nggak benar. Tetapi kalau pemikirannya adalah yang tadi, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, Rabbana ma khalaqta hadza batilan, subhanaka faqina adzabannar. Begitu. Kalau ini jawabannya benar dia. Yakni semakin mendekatkan orang kepada Allah tabarak wa taala. Begitu barangkali berkenaan dengan yakni ibadah yang namanya berfikir. Saya kira cukuplah pertanyaan pertama itu ya. Udah cukup panjang. Saya juga mau melanjutkan penjelasan kepanjangan ini. Ya. Iya, karena ini kalau dalam kitab Tafsir Ibnu Qayyim, kalau kita panjangkan lagi ada penjelasan dari yang 8 tadi. Tapi diterangkan bahwasanya dalam kitab ini, fa'ala hadhil aqsamil samaniyah darat afkarul uqala. Cara berpikirnya orang yang berakal tuh harus begitu. Jadi kalau orang itu berpikir yang nggak begitu, berarti orang tersebut kurang akalnya. Jadi contohnya apa? Contohnya umpamanya tadi yang pertama, bahwa orang yang pikirannya paling manfaat kalau dia memikirkan kemaslahatan akhirat, mencari jalan-jalan untuk mendapatkan kemaslahatan akhirat. Berarti orang yang tidak mau ibadah itu adalah termasuk bagian daripada orang yang kurang pikiran tentang maslahat akhirat. Kenapa kita beribadah? Karena kita berpikir bahwasanya di akhirat nanti kita ingin mendapatkan surga. Di akhirat nanti kita harus mendapatkan surga tersebut. Bagaimana caranya di dunia ini agar mendapatkan surga? Maka ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di dunia ini harus di atas petunjuk, ala hudam mir rabbihim. Harus di atas petunjuk dari mereka. Kita di dunia ini harus berada di atas petunjuk begitu. Yang keduanya, apa tadi Pak Naib? Ya lupa lagi saya. Oh ya, ibadah makom. Ibadah makom tadi ya. Ibadah makom itu maksudnya, yakni ketika dia berada di satu masjid umpamanya, kemudian dia diam, setelah beres, kemudian dia diam. Mungkin maksudnya bukan ibadah makom lah. Itu maksudnya, ya amal makomi, itu maksudnya, ibadah dengan cara berdiam di masjid, ya, dan juga yang lainnya. Sebenarnya banyak amal makom itu. Amal makom itu maksudnya berdiam diri di satu tempat, ya. Di antaranya apa? Contoh, umpamanya kalau kita berzikir, ya, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita berbalik. Itu kan riwayatnya ada beberapa riwayat. Satu riwayat dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau menghadap ke kiblat, begitu beres salam, beliau tidak menghadap ke imam, ke makmum, kecuali mengucapkan astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dia baru menghadap ke makmum. Itu satu riwayat. Riwayat yang lain, yakni dia tidaklah berbalik sampai mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau yang sejenisnya, baru dia berbalik. Itu kan juga termasuk ibadah dengan cara apa? Dengan cara amal, ya, amal makom tadi, ya, atau amal makan. Diam dulu, tidak langsung berbalik. Seperti itu. Berbalik, ya. Dan dengan berbalik ke makmum itu termasuk ibadah jamaah sekalian. Sekarang banyak, mohon maaf, sekarang banyak imam menghadap ke kiblat terus, gak mau berbalik. Itu termasuk imam yang tidak tawadhu. Menurut para ulama, di antara faedahnya setelah salam itu berbalik menghadap ke makmum, itu dalam rangka apa? Membangun ketawaduan, kerendahan hati. Begitu. Coba aja antum ngobrol sama orang lain. Ya, antumnya di belakang, orang lainnya membelakangi antum. Kira-kira bagaimana pendapat antum? Ya, ngomong dinainnya ku gigir. Ngerti gigir? Punggung. Masa Anda berbicara dengan saya membelakangi? Saya mau tanya, sopan apa tidak? Tidak. Begitu pula seorang imam ketika dia berzikir, ya, maka setelah beres seukuran tadi berbalik menghadap ke makmum, itu di antara faedahnya adalah tanda kerendahan hati. Itu termasuk amal makan. Yaitu amal tempat seperti itu. Begitu pula orang habis sholat subuh sampai matahari, ya, terbit umpamanya. Dia diam terus sampai kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat setelah matahari terbit, apapun nama sholatnya. Mau sholatnya sholat isroke, mau sholat duha,
Maka yang demikian adalah merupakan amal yang tadi. Bahkan Syekhul Ibnu Taimiyah beliau pernah duduk bukan hanya sampai matahari terbit, bahkan sampai menjelang duhur. Ya, dia membaca ini dan seterusnya, ya. Itu dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, itu juga merupakan bagian daripada amal makan. Dan masih banyak lagi amal makan yang lain. Ya, ala kulli hal jemaah sekalian, termasuk itikaf juga kan itu merupakan amal makan. Sama. Ya, atau yakni beribadah di tempat-tempat tertentu yang memang di sana Nabi kita yang mulia telah mensunahkannya. Ya, umpamanya sholat di makam Ibrahim, ya, itu juga di tempat tertentu. Terus kemudian orang melaksanakan ibadah sholat kalau di dalam Ka'bah berarti menghadapnya ke Hajar Aswad. Ya, seperti itu. Atau orang yang kalau beribadah di dalam Hijr Ismail, maka sholatnya sholat sunnah, tidak boleh sholat wajib. Apalagi di dalam Ka'bah tidak boleh sholat wajib, tapi itu hanya sholat sunnah aja. Maka sholat wajib itu di luar Ka'bah. Adapun di dalam Ka'bah yang dibolehkan hanya sholat sunnah. Adapun kalau di atas Ka'bah maka tidak boleh sholat, harus turun dia dari atas Ka'bah. Ya. Kenapa? Karena tidak boleh sholat di atas Ka'bah, itu termasuk perkara yang terlarang. Ala kulli hal, ibadah dalam bentuk tempat-tempat tertentu itu memang mesti ada dalilnya. Yang ada dalilnya maka dibenarkan. Seperti Nabi kita yang mulia ketika sampai di Dzul Hulaifah, ya, atau orang yang nyebutnya Bir Ali, ya, atau Abar Ali, ketika dia melaksanakan apa? Melaksanakan ihram umroh atau ihram haji. Ya, maka sebelum dia menyebutkan labbaika Allahumma umratan atau labbaika Allahumma hajjan, maka mereka sholat di situ. Itu adalah al-wadi, satu lembah yang Nabi kita yang mulia sholat di situ sebelum melaksanakan ibadah umrohnya atau ibadah hajinya. Tapi sholat di situ bukan sholat sebelum umroh, bukan. Tapi sholat karena Nabi kita yang mulia sholat di situ, di lembah di situ yang sekarang sudah menjadi masjid dan dibikin masjid, yaitu di Dzul Hulaifah atau di Abar Ali atau di Bir Ali. Itu sebagai contoh. Demikian barangkali sebagai contoh tentang ibadah apa tadi? Ya, ibadah ya makan atau makom. Demikian wallahu a'lam. Baik, apabila tidak ada lagi pertanyaan, saya kira cukup sampai di sini. Kita akhiri di sini. Subhanaka Allahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.